One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tentunya kita kembali lagi di podcast Jalur Info, satu jalur sejuta info. Dan kali ini kita ada di part kedua. Setelah tadi saya sudah ngobrol banyak dengan Bro Fahrul. Namun itu belum banyak sekali ya, karena ternyata memang produk-produk yang ada di Semesta Rasa ini sangat banyak, Bro. Banyak. Tadi kita baru mengulas beberapa varian rasa dari sirup Monin ini. Nah, ini di depan saya sudah banyak lagi nih produk-produk yang akan kita review ya. Dan juga saya sudah menyinggung tadi ada mesin kopinya juga. Oke. Ini di belakang saya ini satu dari puluhan. Betul sekali. Banyak sekali, tapi kita tidak mungkin juga ya numpuk semuanya di sini. Jadi kita pasang saja yang ada ya, yang jelas mewakili karena memang di sini ada banyak sekali item yang harus kita ulas. Oke, Bro. Ini di depan saya tadi saya juga sempat singgung sih. Ini kan biji sudah kopi. ada biji kopi ya. Santino. Betul sekali, Santino. Ini Santino tentunya ini juga ada varian rasanya dong. Betul sekali. Bisa dijelaskan, Bro? Nah, ini apa aja nih? Boleh. Nah, untuk si biji kopi sendiri itu si Santino, kita semuanya Santino. Itu yang eksklusif bar ini. Dia isi di dalamnya itu 80% Arabica, 20% Robusta. Oh, jadi dia jadi mix beda, juga di mix, ya? di blend namanya. Dalam satu satu ini? packaging. Satu packaging. Oke. Terus pindah ke espresso bar. Espresso bar ini full Arabica yang di dalamnya. Arabica only. Yes, betul sekali. Arabica. Terus kita pindah ke Heritage. Heritage ini 70% Arabica, 30% Robusta. Oke. Terus pindah ke yang coklat Super ini. Bar. Super Bar ini 50-50. Oh, dia lebih balance. Oke. Terus yang terakhir yang De La Casa ini 80% Robusta, 20% Arabica. Oke. Jadi lebih ke Robusta. Biasanya sih cocoknya itu untuk kopi susu kental manis, tahu? Yang biasa di warkop. Oh, gitu. Sekarang kan hitungannya warkop pun itu, tapi mereka udah invest mesin kopi. Ya. Jadi lebih cocok pakai yang ini. Jadi ketika dibikin espresso, habis itu ditaruh kental manis udah jadi. Oke. Susu kental manis, kopi susu zaman dulu hitungannya. Oke, sip. Like that. Dari semua yang kita preview tadi, yang paling banyak pesan yang mana nih? Yang paling banyak pesan itu saya nggak bisa bohong yang ini. Pasti ini dong, karena ini kan menu-menu umum ya, khususnya yang di warkop ya. Oke. Mumpung kita lagi preview ini bisa langsung disebutkan nggak, Bro? Ini harganya berapa sih untuk satu kemasan gini? Untuk harganya itu dia lebih varian. Ya. Kalau untuk yang ini eksklusif bar ya? Yang eksklusif kalau saya nggak salah sekitaran 100-an. 100-an, oke. Ini yang itu 90-an. Ya, ini yang tadi 70. Ini yang fully Arabica. Oh, full. Yes. Arabica only ya? Yes, Arabica only. Itu berapa dia, Bro? Nah, kalau yang untuk Arabica ini kalau saya nggak salah juga 100-an. Oke, ini super bar ya? Iya, super bar. Ini super bar. Super bar ini dia 70 sampai 80 kalau nggak salah ingat. Oh, ini saya lihat kemasan per 500 gram. Oh, ini semua 500 gram ya? Yes, betul sekali. Oke, termasuk yang ini juga ya, Bro? Yes, semua kita packaging kopi itu 500 gram. Oke. Iya. Jadi tentunya Santino ya, Santino ini bisa didapatkan hanya di Semesta Rasa. Rasa. Oke, next ini yang paling menonjol nih. Ini karamel saus. Saya lihat ini jadi topping untuk ice cream mungkin gitu, Bro. Untuk minuman basically coffee boleh, es krim boleh, lebih ke waffle juga boleh. Terus untuk ke nastar juga boleh. Jadi banyak. Peruntukannya banyak. Sip. Karamel saus. Oke, ya. Dan saya melihat juga selain ini juga ada susu. Yes. Wah, ini memang komplit sekali ya. Menurut saya sangat ini sudah mengunggah apa ya? Selera ini. Dan saya melihat juga warnanya nih yang bikin fresh nih. Beda-beda. Ya, pasti tentunya spesifikasinya juga beda-beda. Beda ya. Mulai dari ini dulu mungkin ya. Kita ini apa ini? Itu soy milk.
Jadi soy milk. Oke, bisa dia dicampur. peruntukannya untuk apa sih? Kenapa sih membedakan sampai berapa jenis begini? Nah, untuk yang membedakan ini dia lebih spesifik lagi, dalam artian orang kan sepengetahuan orang itu mereka cuma tahu fresh milk. Betul. Nah, fresh milk, betul. Fresh milk itu ada 2 macam, ada yang UHT sama pasteurisasi. Oke. Nah, kelebihan dari si Milk Lab ini itu bisa pasteurisasi, bisa juga UHT. Oke. Begitu. Jadi kurang lebih variannya juga kita lebih banyak. Ada yang coconut, ada yang almond, ada yang soy, sama yang lactose free. Fungsinya lactose free ini ketika orang minum susu yang nggak cocok sama lemak, lebih cocok ke lactose free. Oke. Jadi free lemak ya. Betul sekali. Oh, ada almond juga. Almond juga. Yang lebih banyak sekarang untuk vegan itu yang peminatnya almond sama soy. Oh gitu. Oke. Kalau almond ini kemarin saya sempat bikin minuman itu klepon. Coconut ya. Oke. Klepon itu apa tuh bro? Klepon itu dia gula merah, terus coconut, kelapa sama pandan. Wah, bisa kombinasi. Jadi kalau orang Makassar bilang itu onde-onde. Tahu onde-onde? Iya. Betul sekali. Saya gitu. bikin versi onde-onde ini tapi ke minuman. Minumannya? Yes, betul sekali. Ternyata selain produk memang harus kita buat part berikutnya nih bro. Betul. Harus untuk ini. Harus ini wajib dirasa ya. Oke. Sekaligus saya juga mau ini kan ukuran 1 liter ya? Iya, kurang lebih 1 liter. 1 liter dia. Harganya berapa sih, bro? Kalau untuk harga juga lebih varian kalau yang Milk Lab ini. Dan yang paling banyak dipesan? Paling banyak dipesan itu dairy, almond, coconut sama soy. Laktose yang kurang. Oh gitu. Oke. Ini kembali lagi sih sebenarnya ke orangnya ya. Dia kebutuhannya apa gitu. Oke. Ya, apalagi ini ada boba juga. Oke, ada boba juga nih. Kayak yang saya bilang tadi, itu ada outlet besar raksasa yang hitungannya kita masih cover untuk pengambilan bobanya. Oh gitu. Jadi pengambilannya hanya di Semesta Rasa ini ya. Betul sekali. Luar biasa. Saya melihat juga ini yang di toples-toples ini kayak ini semacam jelly itu, bro. Lebih ke topping jelly. Ini cocok untuk ketika orang bikin es buah di rumahan. Kombinasi sama yang jelly ini. Oke. Sekarang orang sudah bosan yang namanya apa sih yang kenyal-kenyal itu? Yang kecil-kecil yang kenyal gitu. Oke. Sip. Kita bisa twist pakai yang ini, kita ganti pakai bahan yang ini. Berarti jadi memang lebih varian betul, sekarang. Variannya lebih ini lagi ya, kekinian lagi lah. Karena memang sekarang yang banyak itu yang seperti ini ya. Oke, ini bermacam-macam rasa juga atau cuma satu aja nih? Bermacam-macam rasa, ada yang coffee, ada yang brown sugar. Ini brown sugar ya? Iya, ada yang lychee, ada yang tropical. Jadi ada 4 sampai 5 item kalau yang jelly-jellyan. Tentunya kalau produk ini bro, ini dia harus fresh ya, artinya dia harus memang selamanya di dalam freeze atau kalau di luar gimana? Kalau untuk suhunya? Kalau untuk penyimpanan itu kalau yang udah ada udah ada berbentuk cairan, saya sarankan itu simpannya itu dalam suhu kulkas, showcase atau chiller. Oh gitu. Oke, biar awet ya, lebih tahan lama. Oke, sip. Ya, mungkin ini beberapa produk yang sudah kita ulas di atas meja. Sekarang yang paling penasaran ini adalah yang di belakang saya ini, bro. Ini kayaknya udah manggil-manggil dari tadi udah kode-kode nih. Siap. Ini bisa dijelaskan sedikit dulu, mulai dari yang warna merah ini produk mesin kopi apa, terus untuk jenis apa. Betul. Biasanya dia. Nanti kita bahas lagi yang ada di sebelahnya. Ini apa nih, bro? Nah, kita bahas kalau yang ini mesin kopinya itu dia tipenya Expo Bar Mega Creme. Expo Bar Mega Creme. Mega Creme. Namanya ya? Namanya. Keren. Namanya udah keren. Terus dia cuman 1 group head. Maksudnya gimana itu? Group headnya itu yang ini. Yang di tengah? Yang di tengah. Untuk ngebrew si espresso, buat ngasilin espresso. Terus dia sistemnya dia volumetric, dia ngisap sendiri air. Otomatis? Iya. Otomatis pengisapannya ketika si boilernya udah kosong. Terus dia itu sistemnya volumetric. Volumetric ini ketika ditekan itu dia bisa berhenti sendiri, tapi harus namanya dikalibrasi dulu. Tetap di setting dulu. Tetap di setting dulu di awal. Berarti untuk misalnya nih, saya kan orang awam nih. Betul sekali.
mau membuat kopi dengan mesin ini. Kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Paling lama saya biasa training orang itu 3-5 hari, tapi balik lagi sama si SDM. Gitu. Jadi misalnya kalau kayak saya nih, misalnya orang yang awam, betul. pasti bisa dong. Bisa kan, walaupun tidak ada dasar sama sekali. Walaupun di rumah cuma mix es batu atau sama sirup lain itu bisa juga kalau pakai mesin kayak begini ya. Bisa. Oke, jadi itu di trainnya sama Bro Farul juga dong. Kalau misalnya saya nih rencana mau pesan bikin kafe ya, nih. Nah, pesan itu nanti mesin kopi nih. Pokoknya mulai dari setapan settingan pembuatan kopi, menunya, campurannya bla 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 saya. Wah, berarti komplit. Komplit. Sudah dapat berbagai jenis pilihan produk. Betul. Ya kan, ada ininya juga kopi, mesin, terus ada konsultannya juga langsung. Sisa tempatnya belum ada malah. tinggal nyari investor. Ya, minimal kan kita sudah ada bayangan kan. Oke, sisa nyari tempat aja pemirsa podcast ya. Oke, ini langsung bisa harganya berapa sih? Pasti banyak yang bertanya. Betul bisa sekali. kita kasih tahu nggak? Kisaran harga untuk si mesin tok ini kan biasanya sepaket sama grinder lagi. Grinder itu? Ya, grinder biji kopi itu alat penghancur biji kopi. Oh gitu. Jadi ini kan bentuknya biji nih. Iya. Itu biji, dihaluskan lagi dihaluskan dulu. Oh itu ada lagi alatnya? Ada lagi alatnya. Gitu. Jadi ketika dihaluskan, habis itu kita brew namanya. Oke, jadi itu dijual terpisah? Espresso, betul sekali. Kalau ini berapa, sendiri sekitaran 50. 50? Grindernya itu sekitaran 10 sampai 15. Oke. Memangnya kalau untuk mesin kopi seperti ini apakah memang dia terpisah atau memang ada mesin kopi juga yang sudah sepaket dengan grinder itu? Ada kalau hitungan kalau mau beli ya, kalau kita mau beli kita bisa bikin paket bundling. Paket bundling ini si orang mau grinder yang mana, kita bikinin paket terus kita bikinkan potongan persen. Oh gitu. Oke. Berarti tergantung lagi misalnya mau ngambil bundling atau mau ngambil ini aja. Oke, sip. Kita lihat di sebelahnya ini apa ini, Bro? Blender. Saya melihat blender ya. Blender. Pada umumnya blender. Tapi bentuknya yang khas ini kan. Bentuknya yang beda. Oke, jadi dia pada umumnya blender gitu, tetapi memang saya melihat bentuknya cukup unik juga. Betul, karena di dalam sini itu ada silent namanya. Jadi covernya ini, jadi ketika orang ngeblender itu nggak ada suara sama sekali yang keluar. Suara bising yang keluar, jadi redam. Hitungan kayak dalam studio rekaman, kita pasangin peredam suara itu. Sama fungsinya maka kayak ini. Ini yang menjadi peredamnya. Betul sekali. Oke. Dan kapasiti untuk pembuatan minuman blendernya itu lebih soft lagi. Biasanya ujung-ujung hampir jatuh ke es krim. Wah, berarti saking ininya tajamnya itu sekali. Pisau ininya ya blendernya. Oke. Dan ini juga ada dijual juga ya? Ada. Di Semesta Rasa. Ini Rasa. Untuk blender seperti ini ada berbagai jenis juga? Betul Bukan sekali. hanya ini dong? Bukan hanya ini. Nah, kalau ini sendiri ini harganya berapa? Ini sendiri range harganya itu sekitar 6 sampai 7 jutaan. 6 sampai 7 jutaan. Betul sekali. Oke, komplit memang berarti ya. Jadi all unit lah di sini. All unit. Jadi sekali datang bisa langsung dapat semuanya dong. Betul. Tentunya ya. Oke, berarti hanya di Semesta Rasa dong. Oke, ini kan cuman mewakili nih Bro. Saya masih melihat banyak juga ada di sana mesin kopi yang pasti kalau kita mau nanti di insert aja ya. Boleh kita insert aja beberapa item karena ini cuman mewakili aja beberapa item yang ada di Semesta Rasa. Oke. Sekarang karena tadi kita sudah mengulas produk-produknya Bro. Betul. Ini Semesta Rasa ini saya tadi lupa nyinggung juga di part awal itu. Alamatnya ada di mana? Alamatnya itu kita ini ada alamat di mana? Alamatnya itu showroom di Semesta Rasa ini. Jalan Adipura. Jalan Adipura itu nomor 51. Iya. Lewati kalau kita masuk dari Urip. Lewati Kidstar sedikit nanti ada pagar warna merah udah masuk ke dalam. Ya nanti itu kita alamat showroom. Dan ini kan pasti penasaran dong, ada yang mau pesan. Betul ya kan, atau sekali. mungkin ada yang mau yang sekedar datang dulu lihat-lihat, berkunjung ke showroom Semesta Rasa, ketemu sama Bro Farul. Ini kalau misalnya mau pesan produknya Bro, selain offline tentu ada online juga. Betul sekali, ada online Online-nya juga, itu, ada offline juga. Iya, bisa mungkin disebutkan di pesan lewat apa aja kalau untuk online. Kalau untuk yang online buat nyari tahu dulu itu bisa buka Instagram. Instagramnya ada juga.
Instagramnya itu @semestarasa. Oke, @semestarasa. Di situ ada link sama bio, tinggal diklik atau langsung bisa DM aja nggak apa-apa. Oke, sip. Oke. Nanti diarahkan kok. Ya, berarti udah jelas ya. Udah jelas. Pemirsa podcast Jalur Info. Nanti bisa dipesan juga melalui online-nya, offline-nya juga tadi sudah disebutkan alamatnya di mana, bisa datang main-main dulu atau sekedar bertanya-tanya dulu sama Bro Farul ya kan. Kali aja kayak misalnya saya yang tadinya tidak cuman penikmat kopi, ternyata wah seperti ini ya. Ada banyak ternyata. Selain kita ini cuman disajikan minum pulang ternyata seperti ini dan memang unik. Iya, betul unik. sekali. Ini yang perlu yang harus lah. Pokoknya kapan waktu bisa main ke showroom Semesta Rasa. Ada Bro Farul di sini. Oke, mungkin sekian dulu ya Bro Farul. Makasih banyak saya dan tim sudah diterima di showroom Semesta Rasa ini. Mudah-mudahan lain waktu ini kita masih ada PR, saya harus tetap nyicipin. Boleh. Ada banyak tadi menu yang sudah podcastnya kita. siapa tahu kira-kira mau nanti kita bikin podcastnya itu abis buka puasa. Wah, biar kita keren. Bisa langsung nyoba gitu loh. Sip. Tim juga ini, bisa langsung nyoba ya kan? Ya. Lebih varian lah. Supaya ini dong sesuai dengan pembicaraan Betul kita dong sekali. bahwa produk-produk yang ada di Semesta Rasa itu bukan kaleng-kaleng bro. Iya kan? Iya. Harus dicicip juga. Betul sekali. Makanya harus ada kelanjutannya. Namun karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri podcast Jalur Info kita ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi bro ya. Amin. Dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Jalur Info ini. Seperti biasa di akhir acara saya juga mengingatkan kepada kalian semua jangan lupa untuk like ya, komen dan subscribe di YouTube Jalur Info TV. Tentunya kita akan berjumpa lagi di podcast kita yang berikutnya ya, yang akan kita sajikan tentunya. Dan juga sekali lagi terima kasih Bro Farul atas waktunya. Thank you. Oke, akhir kata mungkin sekian dulu dari saya. Kita akan bertemu lagi di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.